seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year. Pak Siagian dengan Bu Juni kan sudah. Nanti silakan disampaikan hasil review-nya. Untuk sekali lagi yang harus Bapak temukan itu adalah gap ya. Kan kita ingin menyusun di pendahuluan, kita harus mencari gap ya. Jadi masalahnya bedanya penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa? Itulah gapnya. Ya, gap yang di S2 itu tidak lagi seperti S1 seperti minggu lalu saya sampaikan, ya harus ada gap riset yang kita cari, ini gap risetnya ya. Orang meneliti meskipun satu topik, satu masalah, dia melihatnya dari background-nya berbeda-beda ya, jadi gapnya pasti beda. Kita pun berangkat dari situ nanti ya. Silakan, siapa dulu? Pak Togi atau Bu Novi dulu? Saya boleh Pak? Boleh, Bu Novi silakan Bu. Bu Juni minta terus ya? Enggak, meet bisa Bu. Kalau meet, iya, Iya. share screen langsung. Oh, iya. Meet bisa langsung tanpa harus jadi host dulu ya. Pak Siagan di SMP apa di situ Bapak? Saya di SMP Negeri 1 Siantar Naromonda, Pak. Jauh itu dari situ? Oh tidak Pak, itu Tidak. 7 km Pak. Oh iya. Oke Bu Novi udah siap, silakan Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Ini review jurnal yang saya angkat dari jurnal yang dikasih dari Pak Eka dari untuk kemarin 7. Terus dari saya juga ngambil 7 lagi. Langsung saja ya. Jadi yang satu itu pembiayaan pendidikan MTS Islamiyah YPI Batang Tulis Kabupaten Deli Serdang 2018. Itu penelitian. Bu Novi, yang ini aja, yang 7 jurnal yang Ibu dapatkan. Kalau yang dari saya kira kemarin sudah disampaikan juga Pak Siagian dengan Bu Juli, pasti tidak akan jauh ya masalahnya. Jadi saya angkat langsung dari yang saya temukan aja ya. Ya, tambahannya kan itu. Ya, itu dari jurnal ke-8 ya, yaitu analisis kebijakan yang terkait standar pembiayaan pada pendidikan dasar. Itu disusun oleh Aprima Puspa, Ahmad Subandi tahun 2020. Permasalahan yang ditemukan pada jurnal itu yaitu kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang, pembiayaan pendidikan menjadi unsur penting dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan tersebut, sehingga dalam penggunaannya perlu dipertimbangkan efisiensi dan efektivitasnya. Yang kedua yaitu analisis pembiayaan pendidikan tidak hanya berpedoman pada aspek penggunaannya. Di samping itu, analisis pembiayaan pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan sumber-sumber pendapatannya, serta berpedoman pada standar juknis anggaran pembiayaan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ke-9 yaitu manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menengah kejuruan di Kota Bandung tahun 2016. Itu disusun oleh Dedi Ahmad Kurniadi, Linda Setiawati, dan Siti Nurlatifah. Permasalahan yang diangkat yaitu
Masalah yang terkait penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam hal pemerataan relevansi, efisiensi, dan mutu pendidikan. Yaitu Badan Pusat Statistik BPS menyampaikan tingkat pengangguran terbuka banyak terjadi pada kelulusan tingkat sekolah menengah kejuruan. Angka putus sekolah di SMK cenderung tinggi dengan alasan beragam, salah satunya tidak adanya biaya untuk membayar uang sekolah. Yang ke-10 yaitu implementasi manajemen pembiayaan pendidikan. Studi kasus di MTS Darul Khair Masing, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, tahun 2019 disusun oleh Nur Gamar. Permasalahan yang ditemukannya itu permasalahan pembiayaan meliputi anggaran akuntansi, penataan administrasi, alokasi, serta kebutuhan pengembangan MTS. Masing-masing memiliki sumber daya baik manusia maupun alamnya, namun tidak tertata, tapi tidak bisa survive. Dan tidak sedikit pula proses MTS tersebut masih berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan manajemen keuangannya. Pondok pesantren semakin sulit dan berat dalam melaksanakan tugas dan fungsi karena mengalami kendala dalam permasalahan dalam manajemen pembiayaan, baik mengenai subjek maupun objeknya. Yang ke-11 yaitu manajemen pembiayaan pendidikan menuju pendidikan yang bermutu. Pada tahun 2017 disusun oleh Mas Dito. Permasalahannya itu banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena di masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana sarana pembelajaran. Kebutuhan biaya yang dilakukan, seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan, khususnya proses pembelajaran, maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia. Yang ke-12 yaitu manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah sanawiyah swasta. Studi kasus di MTS Widanto Fikri Kabupaten Bandung 2016 itu disusun oleh Irawan dan Ahmad Noval. Permasalahan yang ditemukan pada jurnal yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru di Indonesia, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan bermutu. Biaya pendidikan menjadi faktor utama yang menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ke-13 yaitu manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri Panca Desentralisasi Pendidikan tahun 2020 disusun oleh Norfa Zariah Handayani dan Nadia Huda. Permasalahannya itu ditemukan pada jurnal yaitu kurang efektifnya pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan pasca desentralisasi, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, dana operasional yang terbatas, dukungan pemerintah Kota Banjarmasin yang relatif kecil, baik berupa kebijakan maupun dana, serta kinerja pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan yang menyebabkan lambannya upaya peningkatan mutu pendidikan di Kota Banjarmasin. Kurang lengkapnya data pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan ini yang dapat mempengaruhi pada perencanaan program pendidikan dan pelaksanaannya pada masing-masing SMA di Kota Banjarmasin. 14 yaitu pengelolaan pembiayaan pendidikan pada SMP Negeri 19. Percontohan di Banda Aceh yang disusun oleh Ainul Madiyah Usman, Cut Zahri Harun, dan Nasir Usman. Permasalahan ditemukan yaitu siswa-siswi pada SMP Negeri 19 percontohan rata-rata berasal dari lingkungan keluarga berpendidikan dengan status ekonomi menengah ke atas, meskipun sebenarnya ada juga siswa yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Adanya biaya pendidikan yang disebut uang komite 100.000 per siswa per bulan terasa memberatkan bagi sebagian wali siswa sehingga menjadi sorotan masyarakat. Karena SMP Negeri 19 percontohan Banda Aceh bukan sekolah swasta. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa uang sekolah atau uang komite bukan tanggung jawab wali siswa atau masyarakat, tetapi tanggung jawab pemerintah seperti dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31. Sekian Pak, permasalahan yang saya dapat dari jurnal yang saya angkat Pak. Suaranya Pak masih di speaker ya. Iya, baik. Ada tanggapan dulu, silakan dari kawan-kawannya.
Kalau tidak, silakan Bu Novi dilanjut. Maksud saya, Ibu sudah menyusun langsung ke deskripsi di pendahuluannya ya Bu Novi ya? Iya Pak, saya ada angkat karena saya ada temukan beberapa masalah yang bisa dijadikan faktor pendukung ya Pak ya untuk pendahuluan gitu. Ini masih saya coba Pak, mohon dikoreksi, saya nggak tahu benar atau betul. salah. Memang untuk diskusi, untuk bahan diskusi memang, bukan untuk Saya coba ya Pak. Ini Pak, jadi dari yang saya baca gitu review-review jurnal sebelumnya itu kan mengenai pembiayaan pendidikan ya Pak. Nah, jadi di sini saya mengangkat bahwa judul yang saya angkat, saya nggak tahu ini sesuai atau enggak, mohon dikoreksi. Jadi saya coba dulu judul yang saya angkat yaitu efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan perencanaan pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler pada masa pandemi COVID-19 di SMA WR Supratman Medan. Jadi kenapa saya angkat ini? Karena menurut saya bahwa selama pandemi COVID ini pembiayaan kurikuler ini menjadi suatu masalah gitu. Nah, jadi dari masalah inilah saya ngangkat judul ini. Jadi langsung kita ke pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam berkembangnya pembangunan suatu negara. Lembaga pendidikan yang umum di masyarakat adalah sekolah. Adanya lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan usia dini sampai pada tahap perguruan tinggi, memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan hak pendidikan secara layak. Proses pendidikan berperan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, membentuk individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti yang luhur, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Menurut Mardullah, tidak ada pendidikan yang bersifat costless atau tanpa biaya. Setiap proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Hal ini menyebabkan tiap-tiap lembaga pendidikan, yaitu sekolah, harus mengelola sumber keuangan yang ada dengan efektif dan efisien untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah yang mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, pembiayaan pendidikan tentunya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di suatu daerah. Dan dalam lebih dari 2 tahun terakhir ini, Indonesia dinyatakan darurat pandemi COVID-19 mulai dari Maret 2020 sampai saat ini. Pembelajaran jarak jauh yang menjadi keharusan yang dilakukan hampir di seluruh sekolah pelosok dunia merupakan perubahan radikal yang melibatkan semua orang. Pandemi ini membuat aktivitas pembelajaran berubah total. Pembiayaan selama pandemi COVID secara umum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Program belajar dari rumah diberlakukan di seluruh penjuru Indonesia dengan kebijakan lokal setiap daerah. UNESCO 2020 menyatakan bahwa sejak 25 Maret 2020 penutupan sekolah di banyak negara di seluruh penjuru dunia selama penyebaran COVID-19 membuat hampir seluruh pelajar keluar dari proses belajar yang normal. Pendekatan alternatif dilakukan, seperti belajar online dari rumah dilakukan agar siswa tidak berhenti belajar, dan pembelajaran online ini melibatkan siswa, orang tua, atau wali siswa dan guru. Menurut penelitian Sulhan, Libya dan Rahmadaniyah,
adanya pengalihan pembiayaan dari RKAS yang telah disusun di awal tahun, termasuk pengalihan kegiatan ekstrakurikuler dikarenakan adanya perubahan sistem pembelajaran dan perubahan juknis BOS selama masa pandemi 19, sedangkan menurut Iza Yuniarto, masalah pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk dipikirkan oleh para pengelola pendidikan. Menyangkut pembiayaan masalah tenaga pendidik, proses pembelajaran, dan sarana prasarana. Oke, Bu Novi berhenti dulu. Ya Pak. Oke, ini udah bagus ya, tadi pengantarnya udah bagus. Nah, ini cara menulisnya saja ini ya. Jadi menurut Sulham dan kawan-kawan baru dalam kurung tahunnya ya, yang dalam kurung tahunnya saja ya. Dan kawan-kawan ya Pak. Ya, Oke. bagus gitu aja. Terus Lydia dan kawan-kawan 2002 dan seterusnya gitu ya. Ya Pak. Satu. Ya Pak. Nanti betulkan itu. Terus, nah sama ya, nanti ke bawah juga. Ya. Lanjut baca lagi. Sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah, mulai dari penggajian tenaga pendidik, TU, sampai menambah atau memperbaiki fasilitas sekolah guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah itu sendiri, dan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang lainnya. Menurut Dedi Ahmad Linda Siti, masalah terkait penyelenggaraan pendidikan yaitu dalam hal pemerataan, relevansi, efisiensi, dan mutu pendidikan itu sendiri. Kegiatan pendidikan baik berupa uang maupun bukan uang, pembiayaan pendidikan menjadi unsur yang penting dalam memperlancar proses kegiatan pendidikan, sehingga dalam penggunaannya perlu dipertimbangkan efektivitas dan efisiensinya, menurut Aprima dan Ahmad. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal hanya karena masalah keuangan, baik untuk untuk menggaji guru maupun untuk mengadakan sarana dan prasarana pembelajaran sumber daya manusia sebagai sebuah output pendidikan yang diharapkan mampu menghadapi lingkungan kerja dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi. Itu menurut Mas Dito. Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang diharapkan. Ada 8 acuan yang dijadikan standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai, diantaranya yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Terjadinya pandemi COVID-19 memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran daring. Hal ini tentunya akan berpengaruh signifikan pada pemanfaatan dan pengalokasian biaya pendidikan yang telah dianggarkan dan dituangkan dalam rencana kerja sekolah, baik pada RKAS yang bersumber dari dana BOS maupun dana sumbangan pembinaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa. Meskipun pemerintah telah memenuhi amanat konstitusi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang alokasi APBN maupun APBD sebesar 20% untuk sektor pendidikan, tetapi dalam prakteknya sekolah swasta hanya mendapat porsi anggaran yang jauh lebih kecil daripada sekolah negeri. Selain itu, mekanisme penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dan sekolah negeri sangat berbeda. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang pembiayaan pendidikan sekolah, sehingga dalam hal ini mengajukan judul dari ini agak ini aja, mengacu pada standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada poin kedua, yaitu standar proses yang merupakan satuan pendidikan pelaksanaan proses pembelajaran secara inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi praktik dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill, sikap, dan produktivitas peserta didik. Maka penulis
Melakukan penelitian ini bertujuan untuk melihat secara langsung efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan perencanaan pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler pada masa pandemi COVID-19 di SMA WR Supratman, Medan. Sekian Pak yang baru saya selesai sampai di sini Pak. Mungkin ada yang bisa kasih masukan. Baik Bu Novi, Pak. Pertama catatan saya Ibu sudah bagus di awal, di tengah sudah mulai bagus, tapi di ujung masih kurang tajam ya. Kenapa kurang tajam? Karena Ibu tadi yang jurnalnya tidak semuanya Ibu ini kan Dijabarkan ya Pak ya. Jadi di situ tetap Ibu harus jabarkan dari yang 14 itu supaya sampai Ibu menemukan gapnya, gap bisetnya itu di mana ya. Kan Ibu harus kan perbedaan pandangan terhadap pembiayaan ya, yang ditelitinya itu beda-beda ya tentang pembiayaan pendidikan ya. Satu, itu masih umum ya, membedakan pandangan terhadap pembiayaan pendidikan yang diteliti itu ya, beda. Kedua, Ibu kan fokus untuk pembiayaan ekstra ya kan? Iya Pak. Kurikuler. Nah itu belum ada itu riset tentang itu ya. Ya kan? Yang khusus Ibu bagus sebetulnya, Ibu fokus nanti akan melihat pembiayaannya untuk ekstrakurikuler kan? Iya Pak. Oke, bagus itu, nanti Ibu silakan. Apalagi kalau Ibu kaitkan ekstrakurikulernya pada saat pandemi ya. Iya Pak. Kan jangankan ekstrakurikuler, yang tatap muka biasa saja, yang intrakurikuler pun tidak bisa terlaksana dengan baik kan? Iya. Harusnya Ibu menjaga ekstrakurikulernya ya Pak ya. Tatap muka pun tidak berjalan baik, apalagi nanti ekstrakurikulernya ya. Pada saat pandemi itu bermasalah Pak. Nah itu belum ada ya. Selain yang 14, Ibu nanti harus fokus mencari model pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Iya Pak. Ya, meskipun ya sekali lagi meskipun tanpa Ibu melihat yang khusus ekstrakurikuler pun Ibu bisa lihat di yang 14 itu Ibu lihat di dalamnya bagaimana pelaksanaan pembiayaan ekstrakurikulernya itu ada itu ya. Kalau Ibu dalami hasil penelitiannya yang 14 itu, Ibu fokus selain yang umum itu lihat fokus untuk pembiayaan ekstrakurikulernya bagaimana ya? Iya Pak. Oke. Nah, kalau sudah jumpa model pembiayaan ekstrakurikulernya ya, lalu Ibu lihat efisien, Ibu kan mau melihat efisien dan efektivitas ya? Iya Pak. Nah itu belum ada penelitian yang Ibu tuangkan tentang efisien dan efektivitas ya. Mungkin umum ya, apalagi nanti lebih khusus untuk kegiatan ekstrakurikuler ya Bu Novi ya. Iya Pak. Ya, oke. Kebetulan Ibu cocok karena Ibu orang akuntansi ya. Iya Pak. Ibu bisa melihat efisien dan efektivitasnya ya. Iya. Ya, oke, tambahkan itu ya, nanti kita akan lihat lagi, review lagi untuk pendahuluan yang punya itu ya. Iya Pak. Baik, cukup ya itu Bu Novi. Makasih Pak. Kita pindah ke Pak Togi dulu ya. Pak Togi silakan Pak. Baik Pak.
Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang tetap membimbing kami dan juga teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya review. Yang selain yang 7 saja Pak ya. Jurnal yang sudah saya review selain dari yang 7 jurnal yang sebelumnya. Yang pertama itu adalah efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan oleh Ummul Hanifah di Universitas Negeri Padang. Di mana di dalam penelitian ini dia mengindikasikan satu, faktor-faktor biaya pendidikan, kedua, jenis-jenis biaya pendidikan, dan ketiga, model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kajian ini dilakukan dengan melakukan analisis deskriptif terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan biaya pendidikan. Lalu, hal berikutnya adalah yang ke-9, implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di kasus di MTS Darul Khair Masing, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, sumber-sumber pembiayaan pendidikan bersumber dari masyarakat umum, orang tua, santri, dan donatur tetap. Yang kedua, prosedur manajemen anggaran pendapatan pembiayaan pendidikan sudah dibuat dalam bentuk program pencapaian anggaran pendapatan. Program tersebut berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu manajemen anggaran pendapatan pembiayaan jangka pendek dan menengah. Yang ketiga, hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan anggaran belanja pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan manajemen awal yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan berdasarkan panduan dan patokan yang ada. Yang keempat, pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan sudah sesuai dengan manajemen dan dilaksanakan pada akhir tahun. Pelaku penanggung jawab penggunaan anggaran pembiayaan tersebut adalah bendahara selaku koordinator keuangan. Yang kelima, hasil dari penelitiannya adalah pengawasan dan pembiayaan pendidikan di MTS Darul Khair ditugaskan pada tim khusus yang bertugas mengawasi dan mengontrol keuangan. Tim yang terlibat dalam pengawasan anggaran adalah masyarakat selaku orang tua santri, humas, stakeholder pondok, dan pembina santri. Yang ke-10, jurnal yang saya review adalah pendanaan pendidikan anak usia dini, di mana dari hasil jurnal ini, hasil studi menunjukkan bahwa pertama, pendanaan pendidikan anak usia dini umumnya masih bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Namun, hal itu belum dirasakan mencukupi untuk biaya operasional pendidikan anak usia dini, di mana selama ini pemerintah mengutamakan program wajib belajar pendidikan dasar. Dana yang bersumber dari masyarakat dan instansi ataupun DUDI masih terbatas dan tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat dan kesediaan dari instansi ataupun DUDI. Dana yang bersumber dari lembaga penyelenggara masih belum memadai. Hal ini sangat tergantung kemampuan ekonomi orang tua peserta didik. Yang kedua, hasil dari studi tersebut adalah bantuan dari pemerintah dan sumbangan dari masyarakat maupun instansi terkait berupa uang, insentif pendidik, dan alat permainan edukatif, buku, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik. Jurnal yang ke-11, hasil reviewnya adalah yang pertama, jurnal yang ke-11 adalah analisis biaya satuan operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Holistik Integratif. Hasil studi menunjukkan bahwa pertama, pendanaan pendidikan anak usia dini umumnya masih bersumber dari pemerintah pusat dan daerah. Namun hal ini juga dirasakan belum mencukupi untuk biaya operasional
pendidikan anak usia dini. Yang kedua, hasilnya adalah bantuan dari pemerintah dan sumbangan masyarakat dan instansi terkait berupa uang, insentif pendidik, dan alat permainan edukatif, buku, obat-obatan, dan pemeriksaan kesehatan bagi peserta didik. Jurnal yang ke-12 adalah evaluasi implementasi program bantuan operasional ataupun BOP penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Simpulan dari penelitian ini yaitu 1. Desain implementasi program BOP PAUD pada tahap proses sudah dilaksanakan. Lalu di dalam tahap perencanaan, evaluasi BOP PAUD sudah sesuai dengan juknis yang diatur dalam Permendikbud nomor 2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis. Yang ketiga, ada kesenjangan pada implementasi program BOP PAUD pada proses perencanaan, penyaluran dana, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Yang keempat, penyebab kesenjangan adalah pengelola dana BOP PAUD belum mengikuti sistem yang diatur dalam manajemen pembiayaan. Efisiensi dan efektivitas implementasi program tersebut bergantung pada pengelola. Jurnal yang ke-13, manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. Fokus utama dari penelitian ini adalah 1. Pelaksana satuan pendidikan dasar di dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Lalu yang kedua, strategi yang dilakukan oleh pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam mengupayakan pendapatan dan mengatur belanja sekolah. Yang ketiga, pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar dalam melakukan evaluasi terhadap pendapatan dan belanja sekolah. Yang keempat, pelaksana satuan pendidikan sekolah dasar di dalam mempertanggungjawabkan pembelanjaan sekolah. Jurnal yang ke-14 berjudul Manajemen Keuangan Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Wealth Management, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Manajemen keuangan pada TK Ceria Demangun Baru dilakukan dengan menyisihkan iuran peserta didik untuk dana tabungan yang akan digunakan untuk keperluan di luar perencanaan keuangan. Lalu yang kedua, hasil penelitiannya adalah manajemen keuangan TK Ceria Demangun Baru jika dilihat perspektif wealth management dengan tingkatan kuadran cash flow berada di dalam SD atau student donation atau setara dengan employment. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan perencanaan setiap awal tahun. Perencanaan itu dilakukan setiap awal tahun pembelajaran. Pelaksanaan keuangan dalam program kegiatan lembaga, pencatatan pelaporan ke pihak yayasan serta evaluasi. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas publik, efektivitas, dan efisiensi. Keuangan lembaga hanya didapat dari iuran peserta didik untuk mengurangi kuantitas dari pendapatan keuangan lembaga. Jadi itulah Bapak Ibu 7 jurnal yang sudah saya review selain 7 jurnal yang sudah ada sebelumnya. Baik Pak Togi, bisa Bapak simpulkan kira-kira seperti apa hasil review jurnal yang Bapak lakukan ini? Kalau Bapak rumuskan supaya jadi sebuah latar belakang masalah seperti apa nih hasil Bapak? Silakan Pak. Kalau saya review Pak, dari jurnal yang ada dari 14 ini, dia berhubungan dengan pembiayaan pendidikan, maka di dalam pembiayaan pendidikan itu saya ambil dia manajemen pembiayaannya Pak. Manajemen pembiayaannya. Jadi bagaimana manajemen pembiayaan bagaimana manajemen pembiayaan di dalam suatu sekolah itu yang efektif, di mana studi kasus yang mau saya arahkan ini nanti itu kepada PAUD Pak, seperti itu dia. Enggak, yang masalah utama yang Bapak review itu bagaimana ini terhadap yang 14 itu? Bapak kan mau melihat manajemennya ya, manajemen pembiayaannya ya kan Pak. Dan lebih khusus lagi di PAUD ya,
Nah, Iya. sekarang silakan Bapak presentasikan atau Bapak sintesakan ya hasil dari yang 14 ini seperti apa. Itu kan intinya nanti yang Bapak tulis di latar belakang masalahnya nanti. Baik, dari 14 jurnal ini kita melihat memang pembiayaan pendidikan itu adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam pengelolaan sekolah, di mana pembiayaan itu memang hal yang paling utama, di mana pembiayaan itu sangat banyak pastinya di sekolah. Ada itu pembiayaan langsung, pembiayaan tidak langsung, pembiayaan operasional, non operasional, dan biaya investasi. Jadi untuk mengatur pembiayaan tersebut, Pak, dibutuhkanlah suatu manajemen agar terjadi suatu pembiayaan yang efektif. Artinya pendapatan dan pengeluaran itu jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang, seperti itu dia, Pak. Ya betul Pak. Kalau Bapak mau fokus misalnya di PAUD ya, kan Bapak bisa menemukan manajemen. Kalau Bapak mau fokus ke manajemen ya, tapi kalau mau lihat khusus pembiayaannya, jadi pembiayaannya itu lebih banyak di mana saja, itu di PAUD kan bisa Bapak ceritakan. Itu yang jadi masalah kan, di PAUD kan berbeda dengan sekolah dasar, menengah apalagi perguruan tinggi ya. Pembiayaannya lebih banyak di mana? Misalnya kalau dibagi dua, ekstra sama infra, di mana lebih fokus ya kan? Kalau lebih banyak kegiatan bermain atau apa di mana gitu. Atau kalau Bapak melihat dari segi biaya langsung tak langsungnya itu bagaimana, itu kan itu hal-hal yang justru Bapak harus ungkapkan dari yang 14 temuan tadi ya, kalau Bapak mau di PAUD gitu kan. Jadi yang unik-uniknya itu harus diungkap ya. Di PAUD kan berbeda ya, karena dia ada keunikan pembiayaan di PAUD itu, pastilah lebih banyak ke bermain kan gitu Pak ya. Nah itu coba ceritakan, kan Bapak itu masuk umum jadinya gitu ya. Jadi kalau Bapak sudah mau fokus ke situ, Bapak ceritakan model pembiayaannya kalau yang di. Jadi kesimpulan akhir bahwa dari 14 jurnal yang meneliti tentang pembiayaan di tingkat satuan pendidikan misalnya, tidak ada satupun yang meneliti tentang model pembiayaan di sekolah di PAUD ya, yang fokus kepada faktornya atau bagian-bagiannya, itu yang Bapak simpulkan gitu ya. Ya Pak Togi ya, kalau Bapak mau di PAUD gitu kan ya. Kalau Bu Novi tadi kan mau lihat efektivitas, tapi di ekstraknya ya kan Bu Novi kan gitu. Jadi pertama di umum Bapak ceritakan aja hasil-hasil yang 14 jurnal itu seperti apa ya. Nah kemudian di kelas lagi ya, difokuskan lagi, diarahkan lagi ke mana yang akan kita telitinya ya. Kalau Bapak mau ke PAUD ya, PAUD itu menurut teorinya siapa, itu pembiayaannya kan harusnya fokus ke mana gitu ya. Ya Pak Togi ya, nanti kita lihat. Bapak sudah mulai menyusun pendahuluan ya? Ada saya ini Pak, tapi mohon dikoreksi lah Pak. Ya nanti ya kita akan pindah dulu ke kawan yang lain dulu yang belum. Bu Novi tadi pun gitu ya, jadi harus itu. Nanti baru cerita ya hal yang lain lagi. Meskipun nanti latar belakang di pendahuluannya itu akan kita perbaiki lagi terus ya, tidak berhenti ya. Karena seharusnya kita akan bicara dulu review teorinya ya. Bu Novi itu nanti di teorinya harus bicara tentang efisien dan efektivitas ya, apa itu. Kalau Pak Togi kalau mau fokus ke situ harus bicara tentang pembiayaan di PAUD ya kan. Nah, jadi menurut undang-undang, menurut teori siapa itu harus cerita nanti di latar belakang, nanti balik lagi ya, kita perbaiki lagi ya. Baik, kita pindah ke ini Pak Subrian yang sudah gabung ya. Pak Subrian, silahkan Bapak sampaikan ya. Kemudian Bapak Ibu, jadi kita kalau hanya cuma 5 atau 6 orang, apalagi kita kan sudah di S2 ya, bukan S1.
Ya, tetap fokus dan video tetap terbuka ya. Kalau S1 ya saya masih maklum, kadang-kadang Pak pulsanya sudah menipis, ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kan ditutup ya videonya, nggak apa-apa. Kalau bapak-bapak lah, masa nanti alasannya pulsanya mau habis ya, kan nggak enak juga kita ya. Kecuali kalau dosennya bisa saja ditutup ya. Ingat nggak cerita Pasal 1 ya Pak ya? ya? Ya. Pasal 1. Bukan, ada betul-betul yang terharukan mahasiswanya karena selama kuliah ternyata dosennya itu nggak pernah dibuka videonya, tapi dia tetap ngasih kuliah, coba mah. Akhirnya dapat berita bahwa dosennya itu Sakit. meninggal. Ya. Ternyata selama ini dia ngasih kuliah sambil istirahat, gitu. Makanya dia videonya tutup, ya, tidak di. Ya itu jangan sampai terjadi lagi kita ya, kita sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjut Pak Subrian, gimana Pak? Pak Subrian, halo Pak. Tidak nyaut ya Pak Subrian? Ya Pak. Oh bisa, oke. Bisa Bapak sampaikan atau bahan diskusi kitanya? Saya coba dulu Pak ya. Oke, ya Pak. Kebetulan saya lagi ya apa nih Pak? Nggak bawa laptop, hanya bawa handphone Pak. Oh, Maaf sebelumnya Pak ya. ya Bapak pun harus fokus. Kita kan kalau sudah mau kuliah ya harus disiapkan semuanya ya. Sudah terlihat Pak. Oke, silakan dibaca aja. Kami bisa menyimak dari Bapak suara paling tidak ya. Bisa kelihatan Pak? Bisa. Oke baiklah Pak, terima kasih kepada Bapak dosen kami. Izinkan saya untuk membacakan hasil review jurnal yang saya kutip. Ada 8 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal yang pertama, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat, orang tua ataupun wali. Yang ketiga, biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat ataupun bukan orang tua. Kemudian yang keempat, ada pembiayaan pendidikan dari lembaga itu sendiri. Biaya dalam pendidikan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran dan kegiatan belajar bagi peserta didik, berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana, ataupun gaji guru. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang dalam bentuk kesepakatan
yang dikorbankan oleh peserta didik selama belajar. Perencanaan anggaran pendapatan belanja madrasah tahun pelajaran 2015-2016 di MTS Darul Ulum Palangkaraya. Yang pertama, membuat anggaran pemasukan pengeluaran atau belanja selama 1 tahun. Pemasukan 128 juta 100.000 dengan asumsi 305 siswa kali 35.000 kali 12 bulan. Rancangan dibuat terlebih dahulu oleh pihak madrasah sebelum dilaksanakan rapat bersama yayasan, ketua komite dan orang tua. Keempat, adanya realisasi dan pembukuan biaya pendidikan. Yang kelima, adanya pengawasan pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Keenam, laporan penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari orang tua siswa yang dilengkapi dengan data dan bukti yang dicatat oleh bendahara. Bentuk laporan dalam rekapitulasi realisasi penggunaan dana atau pembiayaan yang bersumber dari masyarakat selama 1 tahun. Kemudian untuk jurnal yang kedua, saya analisis, yaitu manajemen pembiayaan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan penyimpanan data yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam implementasinya di sekolah, manajemen pembiayaan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya pendidikan di sekolah tersebut. Sebagaimana yang terjadi di substansi pendidikan pada umumnya, kegiatan pembiayaan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Manajemen pembiayaan merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menurut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara transparan. Pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat di MTS Pakis pada dasarnya sedikit berbeda dengan manajemen pembiayaan pendidikan pada umumnya. Karena dalam pelaksanaan manajemen tersebut, pengelola sekolah selalu melibatkan masyarakat. Terdapat kelemahan dari manajemen pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat dengan manajemen pembiayaan pendidikan pada umumnya, yaitu dengan menggunakan teori yang telah dirumuskan sebagai manajemen pada umumnya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat. Perencanaan pembiayaan di MTS Pakis yaitu kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan, tercapainya tujuan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat sejatinya hanya ingin membantu masyarakat sekitar yang ingin melanjutkan sekolah. Biaya pendaftaran yang diterapkan MTS memang unik dengan menggunakan hasil bumi atau alat pertanian. Anak-anak dusun pesawahan dan karang dapat menempuh pendidikan sampai lulus. Hal ini disebabkan oleh masyarakat sekitar memiliki kerja sebagai petani, perkebunan, dan penderes. Pembiayaan pendidikan unik ini sebelumnya sudah dimusyawarahkan bersama tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama serta masyarakat sekitar sehingga ditetapkanlah standarisasi pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pendidikan. Kedua, pengorganisasian pembiayaan pendidikan berbasis masyarakat. Bendahara memiliki peran penting dalam pembiayaan yang ini. Selain sebagai admin pembiayaan pendidikan, bendahara ikut serta dalam komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dalam hal komunikasi, sosialisasi bendahara berperan dalam membantu tugas kepala sekolah untuk menyampaikan hal penting tentang pembiayaan ini kepada masyarakat yang menjadi sasaran utama. Ketiga, pelaksanaan pembiayaan berbasis masyarakat. Anggaran yang diterima oleh para relawan dikumpulkan dan digunakan sesuai kebutuhan sekolah dan dikumpulkan kepada bendahara.
Selain anggaran dari donatur, MTS Pax juga mendapatkan pemasukan atau penerimaan anggaran dari hasil jual produk keripik yang dibuat langsung oleh para siswa. Dana yang terkumpul akan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang prioritas dalam pendidikan. Dalam ini, bendahara sangat memiliki peran aktif dalam mengecekkan dana yang masuk ke rekening untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat digunakan sesuai kebutuhan belajar. Pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dilakukan setiap akhir semester dengan konsep pengawasan dari kepala sekolah, bendahara, dan masyarakat agar dapat dipastikan pembiayaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap semesternya, sehingga terjadi kesesuaian perencanaan pembiayaan pendidikan dengan kebutuhan belajar yang diprioritaskan. Evaluasi pengelolaan pembiayaan pendidikan diterapkan dengan bentuk laporan keuangan dari donatur yang dibuat oleh bendahara untuk memperbaiki dan meminimalisirkan terjadinya penyelewengan anggaran. Laporan keuangan juga nantinya akan diperiksa oleh kepala sekolah dan tokoh masyarakat. Lalu laporan keuangan akan dilaporkan kepada kepala sekolah, donatur, dan masyarakat. Untuk jurnal yang ketiga, efisiensi pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu, sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan. Oleh sebab itu, pembiayaan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara jujur, amanah dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan. Konsep mutu pendidikan berarti segenap kemampuan lembaga pendidikan untuk memenuhi segala keinginan pelanggannya. Dalam hal ini adalah peserta didik. Penggerak utama dalam mengalokasikan sumber daya tersebut adalah penganggaran, di mana dalam pengeluaran yang menjadi fokus masalah adalah menentukan berapa besar tingkat pengeluaran untuk biaya berbagai aktivitas mencapai tujuan pendidikan. Memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan dalam memacu prestasi belajar siswa dan mutu pendidikan sebagai mutu pendidikan keluaran proses pendidikan. Oleh karena itu diperlukan penekanan biaya pendidikan melalui berbagai jenis kebijakan, antara lain menurunkan biaya operasional, memberikan biaya prioritas anggaran terhadap komponen-komponen yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar, meningkatkan kapasitas penggunaan ruang kelas, fasilitas belajar, meningkatkan PPM, dan meningkatkan motivasi kerja guru serta memperbaiki rasio guru murid. Untuk efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro, yaitu kesejahteraan sosial, dampak dari hasil pendidikan. Kemudian untuk jurnal yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan sekolah dipengaruhi oleh kenaikan harga, perubahan relatif dalam gaji guru, perubahan dalam populasi, dan kenaikan presentasi anak sekolah, meningkatnya standar pendidikan, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Model pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien serta dapat dikembangkan adalah pendekatan human capital, di mana aspek pembiayaan dipandang sebagai dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas dan mempengaruhi taraf perolehan individu maupun kelompok, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kecepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Dalam hal ini, biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan selain lahan pendidikan. Kedua, biaya penyelenggaraan pengelolaan pendidikan yang meliputi personalia dan non-personalia. Ketiga, biaya pribadi peserta didik. Kemudian untuk jurnal yang kelima, tiga fase di dimensi manajemen pendidikan, pembiayaan pendidikan adalah sebagai berikut: financial planning, implementasi, dan evaluasi. Komponen dasar pembiayaan menjadi arahan pemerintah pada sekolah dengan pembiayaan pendidikan dari pemerintah
dalam alokasi dana BOS adalah pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, ulangan dan ujian, pembiayaan bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorim dan honorer guru, pengembangan profesi guru, membantu siswa miskin, pembiayaan pengelola BOS, pembelian perangkat komputer, dan lainnya. Pembiayaan pendidikan ini sangat mempengaruhi fasilitas pembelajaran. Sehingga selain penggunaan anggaran, diperlukan juga perbaikan di perencanaan serta pengawasan pembiayaan pendidikan. Dengan begitu akan tercipta efisiensi pembiayaan pendidikan yang meningkatkan mutu sekolah dengan meningkatkan juga fasilitas sekolah. Kemudian untuk jurnal yang keenam, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga ataupun barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan diatur dalam landasan hukum pembiayaan pendidikan meliputi Undang-Undang 1945 Amandemen keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat kedua dan Pasal 12 Ayat pertama, adalah wajib belajar Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2. Biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, yang disebut dengan monetary cost. Semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, dan non-monetary cost, bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang. Di mana sumber pembiayaan pendidikan terdiri dari sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah, yaitu BOS, masyarakat dan orang tua siswa. Pembiayaan pendidikan ini dilakukan karena adanya investasi pendidikan jangka panjang, dengan fungsi pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi, nilai balik pendidikan, perbandingan biaya pendidikan yang telah dikeluarkan dengan total pendapatan yang diperoleh setelah lulus dan memasuki dunia kerja, dan fungsi non-ekonomi seperti fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan. Kemudian jurnal yang ketujuh, perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Manar telah melaksanakan beberapa dimensi sebagai berikut. Perencanaan yang berisikan pengumpulan data, pengolahan data, diagnosa, perumusan kebijakan, estimasi kebutuhan, melakukan penganggaran kebutuhan dana, dan memilih sasaran. Kedua, merumuskan rencana. Ketiga, perincian rencana. Keempat, implementasi rencana. Dan yang kelima, revisi dan melakukan perencanaan selanjutnya. Selain itu juga, isu terpenting dalam pembiayaan pendidikan adalah mutu pendidikan, visi, misi, serta tujuan sekolah, penggunaan output pendidikan, serta manajemen pembiayaan pendidikan. Dengan adanya dimensi-dimensi tersebut, Kepala Madrasah Aliyah Al-Manar memberikan juga kesempatan bagi guru-guru untuk melanjutkan pendidikan serta memperoleh banyak pelatihan, MGMP, penataran, seminar, dan sebagainya untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tersebut. Kemudian jurnal yang ke-8, biaya pendidikan adalah nilai ekonomi input atau sumber-sumber pendidikan tertentu yang berdampak pada output yang dihasilkan oleh sekolah berupa lulusan yang bermutu. Pembiayaan pendidikan dalam hal ini menjadi investasi sumber daya manusia jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pembiayaan pendidikan sangat diperlukan untuk program sekolah, pengadaan sarana dan prasarana, gaji guru, gaji pegawai, dan keperluan untuk menunjang tercapainya visi misi sekolah, serta menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan melaksanakan manajemen pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, penggunaan keuangan, dan pembelanjaan, pencatatan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban, sekolah dapat terbantu dalam mencapai tujuannya. Adapun kesimpulan analisis jurnal tersebut, yang pertama, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya berupa uang, tenaga, ataupun barang secara langsung, menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua,
biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Biaya pendidikan oleh pemerintah, masyarakat, kemudian orang tua siswa, kemudian lembaga itu sendiri. Dengan adanya perbedaan sumber pembiayaan pendidikan, maka juga akan berbeda langkah-langkah manajemen pendidikan berdasarkan sumber. Sebagai contoh, pemerintah yang berfokus pada dana BOS, PSM, sedangkan pembiayaan bersumber dari masyarakat dapat saja pengelolaan dana donatur dan penghasilan masyarakat, orang tua, dalam bentuk barang maupun hasil bumi. Ketiga, isu terpenting dalam pembiayaan pendidikan adalah mutu pendidikan, visi, misi, serta tujuan sekolah. Penggunaan output manajemen pembiayaan. 3 pasti dimensi pendidikan pembiayaan pendidikan finansial, implementasi, dan evaluasi. Penjabaran dimensi tersebut yaitu perencanaan yang mengumpulkan data, pengelolaan diagnosa, perumusan kebijakan, estimasi kebutuhan, melakukan penganggaran kebutuhan dan memilih sasaran, merumuskan perincian rencana, implementasi, dan revisi. Kemudian yang terakhir, pembiayaan pendidikan sangat mempengaruhi fasilitas pembelajaran, sehingga selain penggunaan anggaran diperlukan juga perbaikan di perencanaan serta pengawasan pembiayaan pendidikan. Dengan begitu akan tercipta efisiensi pembiayaan pendidikan yang meningkatkan mutu sekolah dan meningkatkan fasilitas sekolah. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon untuk perbaikannya. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak Subrian. Saya minta tanggapan dulu dari Pak Roy Siagian. Pak, gimana Pak? Apa yang disampaikan Pak Subrian tadi? Apakah sudah Bapak temukan? Karena kan sebetulnya apa yang disampaikan kawan-kawan itu untuk kita juga, gitu kan, untuk memperkuat latar belakang di pendahuluan yang rencana penelitian kita masing-masing. Apakah sudah Bapak menemukan, Pak Siagian? Oke, terima kasih Pak. Apa yang disampaikan Pak Jul itu saya lebih fokus ke jurnal yang terakhir yang mengenai bagaimana penggunaan dana BOS. Meskipun di jurnal yang terakhir disampaikan Pak Jul itu bukan cuma pemanfaatan dana BOS tapi juga mencakup dana-dana lain sebenarnya dari masyarakat. Tapi menurut saya memang saat ini di masa pandemi saat ini memang sesuai dengan bidang yang sedang saya coba buatkan untuk pendahuluan khusus pemanfaatan dana BOS. Jadi masukan seperti yang disampaikan Pak Jul tadi bahwa ternyata dana lain selain dana BOS itu juga perlu juga untuk mengembangkan sekolah, pembiayaan sekolah. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Subrian tadi sudah ada nggak masalah-masalah yang bisa Bapak ambil gitu ya di referensi Bapak, nggak masalah-masalah dari pembiayaan pendidikan itu? Terima kasih Pak. Mungkin secara umum yang saya ambil tadi ada beberapa masalah yang disampaikan Bapak ini. Mungkin yang harus dipertajam, yang lebih dipertajam, tapi secara umum bisa saya ambil tadi salah satunya Pak. Itu tentang masalah bagaimana manajemen pengelolaan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan, apalagi khusus di masa pandemi saat ini seperti ini ya Pak. Itu yang saya ambil tadi Pak. Bu Juni? Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya yang diberikan. Tadi Pak Jul membeberkan atau memaparkan jurnal mengenai pembiayaan pendidikan terdiri dari 4. Yang pertama yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana BOS, kemudian berasal dari masyarakat sebagai peserta yang orang tuanya sebagai peserta didik, kemudian berasal dari masyarakat yang bukan peserta didik. Kemudian ditambah lagi biaya masukan dari sekolah. Dan saya pada dasarnya Pak, dari semua teman-teman yang menyajikan review atau ulasan jurnalnya pada hakikatnya sama Pak. Sumber pembiayaan itu 3.
Tetapi khusus untuk saya Pak, saya membahas mengenai pembiayaan yang berasal dari peserta didik, dari masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, yaitu dana komite Pak. Sekian Pak, terima kasih. Ya, baik. Ini ada Pak Jainal gabung nggak nih, Pak Jainal? Belum bergabung Pak. Pak Sembiring belum gabung juga ya? Oke. Baik, sebetulnya gini, satu lagi lah. Bu Novi, Ibu gimana melihat yang disampaikan Pak Subiran tadi, Bu Novi? Ya Pak, saya melihat bahwa ada juga dapat untuk ini ya, merealisasikan dana BOS tersebut ya. Di masa-masa pandemi ini kan menjadi suatu masalah juga Pak untuk pembiayaan pendidikan ini gitu. Jadi saya rasa ada ya, maksudnya untuk pembiayaan itu untuk selama 2 tahun belakangan ini, selama masa pandemi ini, saya rasa semua menjadi masalah gitu untuk merealisasikannya gitu Pak. Iya, betul. Pak Subiran, kalau saya melihat justru Bapak itu, apa yang Bapak sampaikan lebih banyak ke teori ya, teori pembiayaan tadi ya Bapak ya. Bapak ramu dari jurnal yang Bapak sampaikan ya, tapi yang masalah yang jadi masalah pembiayaan pendidikannya kurang Bapak ungkapkan dari jurnal itu ya. Dari Bapak tadi 10 ya Pak Subiran ya? Iya Pak, ada 8 Pak. 8 ya, 8 jurnal itu Bapak menceritakan teori dari pembiayaan pendidikan itu ya. Tidak banyak mengungkap tentang masalahnya yaitu. Yang saya inginkan sebetulnya dari jurnal itu tangkap dulu masalahnya ya, nanti kita masuk ke teorinya ya. Meskipun memang tidak rugi ya, tidak ada kerugian untuk Bapak, untuk kita. Bapak sudah punya tabungan lah gitu. Kalau nanti kita bicara tentang pembiayaan, Bapak sudah dapat teori pembiayaan rekapannya, tapi belum detail ya. Tapi simpulan tentang pembiayaan kita ada Bapak dapat ya. Baik, kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Nah, cobalah kita lihat, kalau tidak ada diskusi lagi, akan kita lihat yang punya kawan untuk pendahuluannya ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan khususnya untuk Pak Subiran? Pas. Oke, kalau sudah. Siapa yang kita akan tampilkan? Punya Pak siapa? Saya Pak. Tadi Bu Novi sudah ya. Oh, Bu Juni, boleh Ya. Bu Juni. Oke, silakan yang pendahuluannya ya Bu Juni ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada saya. Saya mengambil judul dengan dana komite penunjang pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Silain. Latar belakang. Beberapa bulan lagi peserta didik tingkat SMA kelas 12 akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi melalui jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Rencananya 29 Maret 2022 pengumuman SNPTN akan diumumkan. Orang tua mulai mempersiapkan ekstra pengeluaran pembiayaan pendidikan. Bersyukur jika putra-putri dapat bersaing memperebutkan kursi di PTN atau sekolah kedinasan. Bagaimana jika tidak masuk PTN? Maka menurut Mahmud tahun 2017, jika memilih PTS atau perguruan tinggi swasta terjadi perang harga antara PTS dan masing-masing jurusan yang terdapat pada PTS, terutama dalam menarik atau promosi mahasiswa dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Perlu diketahui akreditasi PTS pun berbeda. Semakin baik akreditasinya, semakin mahal. Jika harus bijak memilih PTS, walaupun banyak bonus yang ditawarkan, sesuai pendapat Alma, menyatakan bahwa harga untuk jasa pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh mutu dari produk yang ditawarkan. Kita sebagai orang tua dapat merencanakan biaya pendidikan putra-putri sesuai pendapat Yudiasta Perdana Putra.
Dengan menggunakan model activity based costing, dapat mengetahui biaya satuan atau unit cost layanan mahasiswa per program studi yang dipilihnya. Pada pemilihan prodi di PTS untuk jurusan ilmu alam sedikit mahal dibandingkan ilmu sosial. Walaupun SPP sudah berubah dengan UKT sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, adanya standar biaya pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa dan orang tua mahasiswa sebagai donatur dan pembiaya kuliah sesuai pasal 88 ayat 4. Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa disesuaikan dengan ekonomi mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayainya. Pembiayaan pendidik di perguruan tinggi lebih besar dibandingkan pada tingkat SMA. Menurut Rahmadani tahun 2018, biaya pembiayaan pendidikan sesuai model ABC, Activity Based Costing. Pengeluaran biaya pendidikan sesuai dengan poin-poin aktivitas di sekolah ditambah dari penunjang aktivitas tersebut. Pada tingkat SMA tidak ada pembiayaan per SKS dan ujian semester, kecuali bimbel dan praktek lapangan atau frakrin di luar poin dari aktivitas. Padahal menurut Nur Fajaria Andayani tahun 2020, implementasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum sepenuhnya berjalan baik dan kurang disosialisasikan, sehingga anggaran biaya pendidikan tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya dana operasional terbatas. Jika pada satuan pendidikan dibentuk Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, kegiatan di sekolah dapat didiskusikan dan disepakati, sehingga Dewan Pendidikan mengetahui dan menyetujui kegiatan yang akan diadakan. Pada tingkat SD, menurut Hirim Sarina Rumban Gaul 2018, sistem perhitungan biaya tidak berdasarkan ABC, tetapi pendekatan biaya didasarkan pada aktivitas yang dibebankan pada objek biaya berdasarkan penggunanya. Tetapi pembiayaan pendidikan di SDN atau sekolah negeri menyangkut tenaga pendidikan, kurangnya guru masih honor. Lain halnya tingkat SD, hampir semua tenaga pendidikan sangat minim dan masih banyak honor, sehingga aktivitas pembiayaan pendidikan digunakan untuk membiayai gaji honorer. Sehingga masalah ini perlu dipikirkan oleh pengelola pendidikan. Hal ini sama dikemukakan oleh Ishak Yohanes Bastian Usmani tahun 2019. Di samping tenaga pendidikan timbul proses pembelajaran dan sarana prasarana. Sedangkan menurut Novian Satria, pembiayaan pendidikan diperuntukkan tenaga honorer karena mempengaruhi tingkat efisien dan efektivitas kegiatan pendidikan yang akhirnya berdampak pada penurunan kualitas pendidikan. Jika terlambat atau tidak ada membayar gaji guru honorer, apakah guru tersebut dapat datang ke sekolah? Dari mana uang transport dan keperluan sehari-harinya? Sehingga pembiayaan gaji honorer dan tenaga pendidikan harus segera diatasi. Roni Eka Putra dan Yuliana Kurniati Ekasari mengatakan, rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pendidikan. Penyebaran pendidik tidak merata kualifikasinya, tidak memenuhi syarat. Fasilitas belajar dan biaya operasi kurang memadai. Oleh sebab itu, untuk mencukupi pembiayaan pendidikan melalui rapat orang tua yang diprakarsai oleh orang tua melalui membayar iuran bulanan yang disebut uang komite. Perlu kita ketahui pembiayaan pendidikan sumbernya ada 3. Salah satunya dana komite yang diperoleh dari orang tua secara sukarela dan perlu diadakan asalkan dengan dasar orang tua peserta didik yang mengusulkan. Menurut Muhammad Rizky Saputra tahun 2018, pendidikan yang layak dan bermutu masih rendah. Hal ini disebabkan perbedaan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Ini jelas jika terlihat pada satuan pendidikan yang ada di kota dan pedesaan tampak berbeda jelas. Manajemen pendidikan pada satuan pendidikan terdapat perbedaan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran ekonomi bukan menjadi hambatan meningkatkan kualitas seperti disebutkan pada sumber dana sekolah ada 3, yaitu BOS, BOP, dan dana komite.
Bagaimana sekolah mengelola dengan manajemen yang baik dengan menggunakan teknologi sehingga dapat diakses oleh masyarakat, terutama Dewan Pendidikan, orang tua, tokoh masyarakat, dan siapa saja. Hal ini dikemukakan oleh M. Rizky Febri Hamdan, penata usahaan keuangan yang mencatat transaksi keuangan seluruh pembiayaan program pendidikan sehingga dapat dikoreksi secara real dan transparan. Perlu disepakati penata usahaan keuangan pada satuan pendidikan. Hal utama pada proses kegiatan yang ada di sekolah. Hal ini kunci kepercayaan masyarakat pada sekolah. Bagaimana proses pembelajaran saat ini? Kurang lebih 2 bulan tingkat SMA melaksanakan kegiatan PTM atau pembelajaran tatap muka 100%. Dengan ketentuan status daerah PPKM level 1 dan level 2 dengan syarat pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik sudah mencapai vaksin dosis 1 dan dosis 2 sebanyak 100%. Usia lansia di sekitar sekolah sudah menerima vaksin dosis 2 mencapai 100%. Tetapi surat edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 440 garis miring 1413 garis miring tahun 2022 perihal pengendalian penyebaran virus COVID-19 varian Omikron, pembelajaran tatap muka PTM 100% berubah menjadi PTM terbatas 50% sejak 7 Februari 2022. Atau secara hibrid, di mana 50% daring dan 50% luring, sampai batas pemberitahuan selanjutnya. Sehingga pembelajaran di sekolah belum dapat efektif dan efisien sesuai pendapat dengan Sultan Hamid Halubis tahun 2021. Masalah pembiayaan pendidikan dan pendidikan dimanfaatkan secara efisien dan efektif mungkin. Dana terutama digunakan untuk keperluan sanitasi dan kebersihan. Pada PTM secara hibrid, belum dapat diadakan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga dana yang dialokasikan ke ekstrakurikuler masih digunakan untuk sanitasi, seperti hand sanitizer, masker, sabun, termogram, dan obat-obatan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Lydia Ardian mengatakan bangsa Indonesia masih darurat pandemi COVID-19. RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, dan RAPS, Rencana Anggaran dan Pendapat Belanja Sekolah, dikelola oleh Kepala Sekolah, Tata Usaha, dan Bendahara Sekolah. Menurut Sri Wardia tahun 2015, RKAS dan RAPS disusun oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan orang tua. Tetapi karena situasi pandemi COVID-19, RKAS dan RAP khususnya dana yang berasal dari BOS, RKAS dan RAP disusun oleh panitia atau tim guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk menyusunnya pembiayaan pendidikan dalam tim dengan salah satu penanggung jawab. Standar pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Sedangkan dana komite disusun melalui rapat komite pun diwakili oleh pengurus komite sekolah bersama rapat Dewan Guru. Apakah dalam situasi pandemi COVID-19 perlu diadakan sumber dana komite? Menurut Lia Roykanatu Saada, sesuai Permen dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan pembiayaan pada satuan pendidikan dasar, yaitu sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah yang tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapat dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua atau wali, bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan garis miring atau sumber lain yang sah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2018 tentang petunjuk teknis bantuan operasional
Pasal 1 ayat 29 berisi komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin memaparkan sumber dana yang berasal dari komite sekolah sebagai pembiayaan pendidikan dengan judul Dana Komite Penunjang Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri 1 Silain. Identifikasi masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Yang pertama, dana dari pemerintah pusat yaitu BOS, Bantuan Operasional Sekolah. Dana yang digunakan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS untuk membiayai operasional yang meliputi 12 komponen, yaitu PPDP, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksana kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksana administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, dan tenaga kependidikan. Pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, dan atau pembayaran honorer. Yang kedua, dana dari pemerintah daerah yaitu BOP, Bantuan Operasional Pendidikan, Keputusan Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara nomor 420/4974 Subak Umum /5 tahun 2021 tentang penetapan tim manajemen bantuan operasional pendidikan sekolah menengah atas negeri, menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri Provinsi Sumatera Utara, program pendanaan pendidikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meringankan dan atau membebaskan sumbangan pembiayaan pendidikan SPP bagi peserta didik SMA negeri, SMK negeri, SLB negeri se-Sumatera Utara. Yang ketiga, Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, di mana tugas komite sekolah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Pembatasan masalah, peneliti hanya memaparkan mengenai dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat, yaitu orang tua peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Silain dengan agregasi B dengan jumlah 657 siswa kali 15.000 per siswa, sehingga total dana pendidikan yang berasal dari orang tua berjumlah 9.855.000. Dana ini digunakan untuk menunjang pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 1 Silain untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan supaya dalam penelitian ini tidak terjadi kerancuan, maka peneliti dapat membatasi dan merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Apakah dana komite salah satu dana yang dapat menunjang pembiayaan di SMA Negeri 1 Silain? Yang kedua, apakah dana komite penunjang pembiayaan pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Silain? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yang pertama, dana komite sebagai salah satu sumber dana pembiayaan pendidikan yang dapat menunjang pendidikan di SMA Negeri 1 Silain. Yang kedua, dana komite sebagai salah satu sumber dana yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Silain. Manfaat penelitian.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi baik secara teoris dan praktis. Manfaat secara teoritis menambah ilmu pengetahuan untuk mengetahui salah satu sumber dana pembiayaan pendidikan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Pendidik, manfaat secara praktis buat guru, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan acuan dalam rangka meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan pendidikan, memperbaiki mutu dan kualitas peserta didik. Buat kepala sekolah, sebagai sumbangan pemikiran untuk membangun sumber daya peserta didik melalui dana komite sebagai salah satu pembiayaan pendidikan di sekolah. Bagi dinas pendidikan, dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengizinkan satuan pendidikan meniadakan dana komite di tingkat satuan pendidikan di wilayah kepemimpinannya. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan penelitian yang relevan dan selanjutnya dapat dikembangkan dengan mengkaji variabel lain di luar variabel yang diteliti. Demikianlah tugas rutin yang kedua dari saya, yaitu mengenai dana komite sebagai penunjang pendidikan di SMA Negeri 1 Silain. Kembali saya kembalikan kepada forum dan kepada dosen pembimbing. Baik, Bu Juni. Silakan Pak, siapa dulu yang ngasih komentar dulu? Silakan. Bebas, silakan siapa saja. Baik, Pak Togi? Iya, Pak Togi. apa tadi yang sudah disampaikan Bu Juni sudah bagus, tapi sedikit saya Bu ingin dibagi saling menguatkan. Yang pertama itu tadi kalau dilihat dari judulnya, yaitu adalah dana komite penunjang pembiayaan pendidikan. Di dalam pendahuluan tadi saya lebih banyak melihat fokus kepada tentang hal-hal yang membahas dana komite tersebut tidak terarah begitu. Dia kadang lari ke perguruan tinggi, lari ke SD, kadang lari ke masalah lain, walaupun memang sebenarnya itu ada korelasinya Bu, ya kan? Tapi saya lihat fokusnya belum begitu dapat. Itu dia. Di situ dia apa yang ingin diharapkan dari dana komite tadi itu di dalam rumusan masalah ataupun tujuan dari penelitian itu masih belum dapat dirasakan. Sebenarnya komite ini kan penunjang pembiayaan pendidikan. Sekarang pembiayaan pendidikan yang bagaimana yang dia akan tunjang, artinya yang akan diberikan manfaat. Karena kita ketahui pembiayaan pendidikan ini kan dia bisa kita lihat di dalam biaya operasional, biaya personal, biaya investasi. Begitu dia Bu. Mungkin itu sedikit Bu, kita saling sharing ya Bu ya. Langsung jawab Pak. Ya. Boleh Bu ya. Silakan. Terima kasih Pak Togi. Kita kan awalnya tugas pertama itu mengidentifikasi 14 jurnal. Jadi 14 jurnal saya itu Pak, ada yang dari perguruan tinggi, dari SMA, dari SMP sampai SD. Jadi bagaimana kita membuat alur cerita supaya sampai kepada tujuan kita. Ternyata dari 14 jurnal itu Pak, jurnal Lydia Ardian lah yang saya buat terakhir supaya bisa masuk ke permasalahan saya sesuai judulnya. Terima kasih Pak. Karena 14 jurnal yang saya review itu memang dari perguruan tinggi, makanya saya awali dengan SNPTN, SBPTN jalur mandiri. Artinya biar menyambung gitu Pak. Iya, terima kasih. Ya, baik Bu. Terima kasih. Mungkin fokusnya bukan saya mungkin di SD atau di perguruan tinggi, tetapi mungkin dia lebih kepada fokus dari pembicaraan tentang dana komite tadi kepada penunjang pembiayaan pendidikan itu. Karena kan kita ketahui bersama kalau udah namanya dana komite ini pasti kalau negeri itu SMA yang ada ya Bu ya. Karena kalau SD, SMP, maaf saya kurang begitu paham, tidak ada dana komite ya Pak ya Bu ya? Nggak ada. Berarti kan Iya, dia itu benar itu Pak.
saya ini kan tadi, baru dia penunjuk kemana arah pembiayaan pendidikan tadi. Kalau tadi mungkin saya lihat tadi arahnya 9 juta gitu kan Bu. Tadi di dalam perumahan tadi dia ke mana dia di dalam pembiayaan pendidikan yang kalau tadi misal skema berpikirnya ada biaya personal, biaya investasi, ataupun mungkin RAPBS-nya atau APBS, tergantung lah begitu. Tapi nggak apa-apa, itu sharing Bu ya. Iya, memang betul Ya, Pak. terima kasih Bu. Tadi kan udah bilang Lydia Ardian, jurnal yang terakhir Pak. Lydia Ardian itu kan membahas RKAS dengan RAPS. Di RKAS itu kan Pak dengan RAPS ada 3 sumber dana Pak. Dana BOS, dana komite, dan dana BOP. Jadi saya ambil judul dana komite yang bersumber dari orang tua peserta didik. Gitu Pak. Jadi kalau menurut daripada ilmu artinya literatur yang kita dapat Pak, memang sebenarnya dana komite itu bisa Pak. Di SD, SMP ada dasar hukumnya. Seperti tadi saya bilang identifikasi masalah kan ada dari dana dari pusat, dana dari daerah, dan dana dari sumber. Asalkan bukan sekolah yang mengadakannya Pak, tapi atas inisiatif orang tua. Begitu Pak menurut pemahaman saya. Terima kasih. Ya. Pak Roy, ada tambahan? Oke, terima kasih. Apa yang disampaikan sama Bu Juni tadi memang dimulai dari pendahuluan bagaimana seleksi untuk masuk ke PTN, bagaimana mempersiapkan siswa sampai masuk ke PTN, dan pada akhirnya inilah bagaimana pemanfaatan dana komite untuk peningkatan kualitas siswa. Tetapi menurut saya boleh masukan Bu ya. Tadi gap penelitian sebelumnya menurut saya tadi kalau cuma satu tadi yang terakhir itu, apakah ada penelitian sebelumnya mengenai pemanfaatan dana komite? Itu mungkin yang sebelumnya yang sudah pernah dilakukan beberapa penelitian tentang pemanfaatan dana komite khusus seperti itu, boleh ditambahin lagi di akhir itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Langsung jawab ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Roy. Memang dapat dulu Pak artinya judulnya itu. Nanti di bab 2 Pak, kajian teori akan dimasukkan teori-teori yang mendukung dari dana komite beserta kemana dana komite ini digunakan, seperti itu. Terima kasih. Memang nanti dibikin di kajian teoritis Pak. Itu menurut pembahasan saya. Terima kasih Bu. Mungkin maksud saya di pendahuluan kan memang harus kita sampaikan juga sih. Jadi kita kaji secara tidak langsung rinci sekali dulu bagaimana tentang pemanfaatan penggunaan dana komite, dan itu bisa diperkuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya tentang bagaimana pemanfaatan dana komite di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar atau kualitas sekolah. Terima kasih Bu. Iya, memang. Masukkan aja Bu. Iya, memang Pak, saya adanya teori yang mendukung, saya masukkan yang mendukung Lydia Ardian ini Pak di Sri Wardia tahun 2015, yaitu RKAS dan RAPS disusun oleh kepala sekolah, dewan guru, dan orang tua. Memang baru artinya Pak, betul yang Bapak bilang, artinya harus ada gaps kesenjangan, artinya yang membantu jurnal dari Lydia ini yang mendukung. Memang udah saya masukkan 1 Pak, kemudian ditambah lagi dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 44 tahun 2012, 2 yang sudah saya masukkan. Jadi mungkin masukan buat Bapak, memang terima kasih, ya memang minimal mungkin lebih dari 2 lah, mungkin lebih sempurnanya. Terima kasih Pak. Pak Subibian? Ya, izin Pak. Ada sedikit Bu ya. Ibu Juni, kita juga di sini juga agak kurang jelas tadi Bu ya, karena dari awal tadi kita judul yaitu pemanfaatan dana komite Bu ya. Iya, dana komite. Ya, ini masukan buat kita sharing kan. Kira-kira awalnya belum Ibu buat tadi bahwa dana itu memang betul kurang atau memang manajemennya yang gimana gitu kira-kira tadi. Ibu langsung membuat bahwa dana komite itu menunjang. Kalau bisa kan kita harus diawali tadi dengan memang dana yang sudah ada
atau gimana, atau memang dibutuhkan dana yang lain sehingga memerlukan dana komite, kira-kira seperti itu. Apalagi kita misalnya di negeri itu kan ada dana, misalnya ada dana BOS seperti bukan tadi, ada juga BOP. Seharusnya kan realisasinya itu memang dibutuhkan dana yang lain gitu kan, sehingga dia alurnya dia memang dibutuhkanlah dana komite, kira-kira seperti itu masukannya. Iya, terima kasih Pak. Gini Pak, kan tadi udah saya pembatasan masalah. Yang pertama itu dana dari pusat, dana BOS, 12 komponen. Jadi ada Pak dana yang tidak bisa dipenuhi oleh dana BOS. Dana BOS itu dipenuhi oleh dana komite. Dana komite ini Pak, artinya untuk setiap sekolah berbeda. Contoh lah Pak, ada yang 200.000, tapi untuk SMA 1 Silayan yang disetujui oleh orang tua 15.000. Nah, 15.000 ini dana komite ini Pak digunakan dana yang tidak bisa dicakup di dana BOS. Seperti itu. Artinya tidak dialokasikan di dana BOS, tapi harus ada sumber dana lain, yaitu dana BOS lah Pak, digunakan, artinya yang tidak bisa dialokasikan selain dari 12 komponen tersebut. Kemudian untuk meringankan dana komite, artinya dikasih oleh pemerintah daerah. Sebenarnya dan atau bisa ditiadakan, bisa tidak. Kalau misalnya mencukupi dana BOS, kemudian tidak usah diadakan dana komite. Tapi kalau tidak bisa mencukupi Pak, dibuatlah dana komite. Tapi tujuannya BOP itu Pak meringankan daripada keperluan sekolah. Kecukupan sekolah itu berbeda-beda Pak, sesuai dengan lokasinya. Demikian Pak. Jadi kalau misalnya Bapak itu dana komite karena kurang cukup, karena sumber dana pun dibenarkan Pak, ada permennya, bisa dari satu pusat, kemudian provinsi komite, tapi ada dasar hukumnya harus persetujuan orang tua. Jadi dana-dana yang contoh lah Pak, misalnya contoh guru honorer yang tidak mempunyai NUPTK dan tidak masuk Dapodik, seperti penjaga malam, sapam. Dari mana gajinya Pak? Berarti dana komite. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut dulu ya. Bu Nopi, terakhir. Bu Juni, seperti dana komite itu apakah kan ini kan ibaratnya boleh iya boleh tidak gitu ya Bu ya. Nah jika diiyakan misalnya diberlakukan di suatu sekolah gitu, otomatis kan tidak semua pihak bisa menerima gitu, nggak semua pihak mau. Itu menjadi suatu kendala nggak untuk misalnya kita menagih bahwa kan uang maksudnya untuk dana ini kan ke siswa kan memintanya ke orang tua gitu atau wali gitu kan. Nah jika ini diberatkan gitu, orang tua atau wali itu apakah menjadi suatu masalah gitu Bu? Terima kasih Bu. Kan ada permennya tadi, Peraturan Menteri Kedua, pada dasarnya dana komite itu Bu meringankan dan bisa meniadakan. Jadi kalau misalnya untuk masyarakat tidak mampu tidak membayar Bu, tapi masyarakat yang mampu wajib membayar, dan juga artinya sudah disubsidi oleh pemerintah provinsi meringankan BOP itu. Artinya seperti tadi ada artinya kegiatan yang tidak bisa dialokasikan di dana BOS, dana komite dialokasikan di dana komite. Kemudian juga Bu, dana komite itu kan rapat orang tua atas dasar inisiatif orang tua, yaitu melalui perwakilan pengurusnya. Kemudian dikirimlah Bu melalui WA. Jadi dana komite ini sepertinya Bu bukan hal yang baru, artinya 15.000. Seperti pertanyaan Ibu, kalau memberatkan ya tidak bisa membayar. Contoh 3 anak Bu, cuman 10.000 kalau anaknya 3. Atau mungkin kalau anaknya 5.000, seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, cukup ya. Bapak Ibu gini, apa yang dipresentasikan oleh Bu Juni bagus ya.
Kemudian Bu Juni jangan ini juga, ini apa yang disampaikan kawan-kawan memang bagus nih. Kalau Ibu penuhi apa yang disampaikan untuk perbaikan, itu sudah semakin tajam ya, apa masalah yang Ibu ungkap. Begini, jadi untuk Bu Juni ya, tadi udah ya dari ceritanya sudah saya tangkap, sampai ke ujung Ibu akhirnya jumpa dengan masalah pendanaan yang dengan sumber dana komite ya, kan ada 3 pendanaan, tapi Ibu fokus ke dana komite. Terus terakhir Ibu sudah tuliskan. Nah betul yang disampaikan kawan-kawan tadi ya, Ibu tambah lagi ya, yang hasil penelitian yang lainnya, bukan hanya dari Lydia saja tadi ya, yang masalah pemanfaatan, sekali lagi masalah pemanfaatan dana komite ya. Kalau toh tidak, sebelum sekali lagi Ibu bisa buka sebetulnya dari yang 14 jurnal itu, Ibu buka itu bisa ketemu juga itu hasilnya yang menceritakan bagaimana pemanfaatan dana dari komite itu ada, itu akan jumpa ya. Kalau Ibu tidak mau mencari lagi ya khusus yang penelitian tentang pemanfaatan dana masyarakat ya, artinya komite kan, nah itu bisa Ibu. Jadi perlu ada penambahan memang di situ. Sekali lagi kalau enggak, Ibu bisa menggali lagi dari yang 14 itu, ceritakan hasil penelitian mereka khusus tentang pendanaan dengan sumber dana komite gitu. Iya Pak. Nah sudah itu di ujung itu biasanya diperkuat ya, ini baru saya tambahkan karena saya kan awalnya kita hanya ingin cari gap dari riset ya, tetapi nanti kalau sudah jadi, nah Ibu bisa ditambahkan fenomena ya, fenomena itu gambaran masalah yang ada di tempat ya. Kalau Bu Juni kan mau penelitiannya di Silain ya, Iya, SMA Silain. Silain. Nah kalau mau cari gambaran masalahnya atau fenomena masalahnya itu Ibu ceritakan di situ tentang masalah pemanfaatan dana dari komite sekolah itu ya. Apa masalahnya itu ceritakanlah. Sebetulnya Ibu tadi sudah singgung cerita di Silain seperti apa komite itu tambahkan ceritanya ya Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Karena kan saya selama ini pertemuan 1-2 ini kita gap riset dulu ya. Nah, kalau sudah dapat gap riset, ceritakan fenomena masalahnya di tempat penelitian kita. Itu tambahan sebetulnya ya. Nanti gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian apalagi tadi dari kawan-kawan sudah betul sih sampaikan ya. Nah, di cerita Ibu juga memang belum diceritakan nih komite itu pemanfaatannya untuk apa saja ya. Belum dituliskan. Kalau diceritakan sudah barusan Ibu ceritakan ya, tapi belum Ibu tuliskan pemanfaatannya. Nah, fokusnya memang ke situ. Nanti kita perbaiki. Saya belum mengkomentari tentang identifikasi karena identifikasi masalah sebetulnya belum ditemukan identifikasi masalahnya tentang komite ya. Identifikasi masalah itu adalah apa penyebab masalah ya. Itu identifikasi ya. Nah masalah Ibu kan pemanfaatan dana komite, jadi harusnya identifikasi masalahnya itu adalah permasalahan pada saat pemanfaatan dana komite itu apa masalahnya ya. Oke, itu yang harus diceritakan dan itu harus ditemukan di jurnal juga apa masalahnya ya, tentang pendanaan komite sekolah itu. Baik, nanti kita makin dalami nggak apa-apa ya Bu Novi juga, meskipun tadi belum banyak kita komentari ya yang Bu Novi, nggak apa-apa. Baik, sampai di sini dulu ya Bapak Ibu, kita nggak terasa hampir sampai jam 5 ini ya kuliah kita karena saking ininya fokusnya kita bagus dengan ya. Oke, kita lanjut nanti minggu depan. Nah, minggu depan kita bahas untuk pendahuluan Bapak-bapak